Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ibu Ana sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya pada sore hari ini kita sama-sama hadir di rumah Bu Anas keluarga dalam acara mengirim doa 1 tahun telah berpulang suami beliau. Mudah-mudahan almarhum Pak Indra bin Murni diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya dan dijauhkan dari azab kubur. Berselawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kematian, rasa-rasanya kematian itu biasa atau luar biasa? Hah? Kematian itu biasa atau luar biasa? Biasa. Ada tak ibu dengar orang mati setiap hari? Ada kan? Dengar itu biasa atau luar biasa? Biasa. Tapi orang yang mati luar biasa adalah orang yang mati dalam keadaan beribadah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang luar biasanya. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat memiliki batas waktunya masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai, tak bisa ditunda walau sesaat pun, tak bisa pula dimajukan walau sesaat pun. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan batas usia umatku adalah baina sittina was sab'in. Batas usia manusia ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi kalau ada sekarang usianya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, kejap lagi. Karena itu batasnya. Maka dari itu apabila sudah masanya tak bisa ditunda walau sesaat pun, tak bisa dimajukan walau sesaat pun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Bu. Kalau kita lihat kisah Nabi Idris,
Nabi Idris satu-satunya nabi yang diwafatkan di langit, nabi yang dicabut nyawanya di langit keempat. Karena Nabi Idris adalah seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang pertama kali mengajarkan tulisan, seorang nabi yang pertama kali mengajarkan cara menjahit pakaian. Karena dia seorang nabi yang jujur, setiap kali memasukkan benang di dalam jarumnya, dia selalu membaca tasbih Subhanallah. Itulah nabi yang jujur, tukang jahit tapi jujur. Ada tak sekarang tukang jahit tapi tak jujur? Oh, ini dia. Berapa lama siap Bu? Seminggu. Sampai di situ, belum juga terpotong-potong. Ada macam tu? Mana dia orangnya? Nabi Idris, Bu, Nabi Idris sahabat dekatnya adalah Jibril. Maka Idris ngomong sama Jibril, wahai Jibril, aku pengen ketemu dengan malaikat maut. Ngapain? Karena aku ingin mengetahui kira-kira kapan jadwalku, supaya nanti aku lebih mempersiapkan waktu itu. Kira-kira kita di sini ada tak yang kepengen jumpa dengan malaikat maut? Ada tak Bu? Apa pula tidak? Mau tak mau? Tapi kalau bisa jumpa sebelum dicabut nyawa kan? Tanya dulu, wahai malaikat maut, kira-kira jadwalmu kapan? Ya kan? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian di sini. Oh, berarti kita sudah dapat surat bocoran. Nah, Nabi Idris pun begitu. Maka kata Jibril, baiklah, dibawalah Nabi Idris naik ke langit. Sampai di langit keempat, bertemu dengan malaikat maut pas di lampu merah langit keempat. Rupanya malaikat maut sudah menunggu di situ. Kebetulan Jibril ketemu. Malaikat maut, mau ke mana? Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris, tapi aku bingung. Ngapain? Sementara Allah suruh aku mencabut nyawanya di langit keempat. Idris kan ada di bumi. Kata Jibril, enggak, kebetulan Idris ada bersamaku sekarang. Mana dia? Nih di pundakku ini. Akhirnya Bu, malaikat maut langsung cabut nyawa Idris. Tak sempat nak bertanya, langsung eksekusi. Kenapa? Malaikat itu perintah Allah taat. Kata Allah, ya malaikat maut, cabut nyawa Idris di langit keempat. Kebetulan Idris di langit keempat langsung cabut. Itu dia Bu. Maka hendaknya kita juga seperti itu, pengen jumpa dengan malaikat maut, artinya mempersiapkan bekal sebelum ajal. Karena sesungguhnya Bu, orang yang akan mengalami kematian itu, Rasulullah katakan, antal qural mauta wal bala. Ingatlah kematianmu dan ujian setelah itu. Adakah ujian setelah kematian? Ada. Apa namanya? Azab. Bu, bagi orang yang beriman harus percaya dan yakin adanya azab kubur. Karena di dalam kubur itu keadaan cuma dua saja. Kalau tidak berada di taman surga, yang satu lagi berada di tiang api neraka.
Tadi kita sudah doakan, ya Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburan mereka dari liang api neraka. Maka dari itu Bu, kita harus tahu apa yang menyebabkan mayat itu diazab di alam kubur. Pertama, ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, Rasulullah mengambil pelepah kurma lalu dibaginya menjadi dua bagian. Ditancapnya satu bagian ke makam yang satu dan di satu bagian satu lagi. Sahabat bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Ada apa ini ya Rasul?" Apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia diazab bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil. Dosa kecil apa yang mereka lakukan ya Rasulullah sehingga mereka menyebabkan diazab di alam kubur? Yang satu ini la yastantri, dia pernah buang air kecil tapi tak diceboknya, tidak istinja. Jadi ini kebanyakan yang buang air kecil tak dicebok, kebanyakan bapak-bapak. Berhenti mobil di pinggir jalan, apa itu yang ditembaknya? Sepele, remeh. Gara-gara yang sepele itu menyebabkan azab kubur. Yang satu lagi ya Rasulullah, dosa kecil apa? Yang satu ini yamsi bin namimah. Dia berjalan tapi membawa aib orang. Ini kebanyakan emak-emak. Pergi ke warung dibeli bayam tapi ceritanya 2 jam. Tapi bukan mak di sini. Sini tak ada lah Bu. Insya Allah sini tak ada. Tak ada yang mengaku. Ibu, maka dari itu ini riwayat dari Rasul. Di zaman Nabi-Nabi sebelum Rasulullah adakah azab kubur? Ada. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ini Bu kan juga memiliki mukjizat, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kebetulan Nabi Isa mendengar ada jeritan mayat di alam kubur, jeritan azab. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk mengetahui apa yang menyebabkan dia diazab di alam kubur ini, ya Allah." Akhirnya Bu, diperkenankan doa Nabi Isa. Akhirnya Allah hidupkan kembali orang yang sudah mati Bu. Di alam kubur itu terbelah kuburan. Akhirnya keluar orang dari kuburan itu dalam keadaan gosong. Maka Nabi Isa bertanya, "Aku mendengar jeritan engkau di alam kubur. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan engkau diazab di alam kubur ini. Apakah dikarenakan engkau dulu tidak pernah melaksanakan ibadah?" Apa jawabannya Bu? "Justru aku orang yang selalu melaksanakan ibadah." "Apakah engkau melakukan dosa sehingga engkau diazab di alam kuburmu ini?" Jawabannya, "Justru aku selalu orang yang melakukan ibadah puasa." "Lalu dosa apa yang menyebabkan engkau diazab?" "Memang pekerjaanmu itu apa?" Maka dibicarakanlah Bu, "Sebenarnya saya ini adalah orang yang selalu mengambil upah." Lanjut Bu. Apa jawabannya adalah, "Sebenarnya saya ini orang yang selalu mengambil upah."
waktu orang lain memesan kayu, aku ini adalah umpak ambil kayu di hutan. Kalau ada orang yang memesan kayu, aku ambil di hutan. Kebetulan ada orang beli kayu kepadaku, aku ambillah kayu itu di hutan, tapi sudah dibayar. Ketika kayu itu sudah ku ambil, sudah siap, aku mau mengantarkan ke tempat orang tersebut. Maka ibu-ibu, ketika kayu tersebut sudah selesai, aku mau pergi ngantar, aku bawa juga bekal menuju ke tempat si pembeli tadi. Di pertengahan jalan perutku terasa lapar. Akhirnya aku makan bekal yang ku bawa. Selesai makan, aku lanjutkan lagi perjalananku. Akhirnya bu, tiba-tiba ada yang menyangkut sisa makanan di gigiku. Susah ingin aku melepaskannya dengan kuku, dengan lidah, tapi juga tidak bisa. Terus aku mengambil kayu ranting yang kubawa tadi. Itulah yang kugunakan untuk mengeluarkan sisa makananku itu. Sampailah di rumah pembeli tadi. Setelah aku serahkan kayu tadi dan aku pulang, rupanya aku terlupa meminta izin kepada yang punya kayu tadi. Itulah yang menyebabkan aku diazab di alam kubur selama 70 tahun. Bayangkan kok, gara-gara seujung ranting diambil tanpa minta izin, menyebabkan azab kubur selama 70 tahun. Bagaimana kalau seandainya hak orang yang kita ambil banyak? Coba, sepele kan? Bayangkan, kalau seperti itulah, maka kita pikirkan baik-baik. Maka kita harus minta izin kepada orang yang punya pemilik. Jangan asal ambil saja. Maka dari itu ibu, orang tua kami yang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini sebagai introspeksi buat kita bersama. Kematian itu adalah pasti, ujian itu adalah pasti, azab kubur itu adalah pasti. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa terhindar dari azab kubur? Yang pertama, selalu baca doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari azab hidup dan mati, dan azab al-masih ad-dajjal. Maka ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk supaya kita terhindar dari azab kubur, seringlah membaca surat Al-Muluk setiap malam sebelum tidur. Karena surat Al-Muluk itu akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang dan dijauhkan dari azab kubur bagi yang membacanya. Yang ketiga, supaya terhindar dari azab kubur, sedekah. Sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah dia juga akan mendapatkan azab kubur ya Rasul?" "Iya." "Lalu bagaimana azab kuburnya bisa diringankan ya Rasulullah?" "Engkau bersedekahlah untuknya." "Apa sedekah yang paling afdal ya Rasul supaya azab kubur orang tuaku diringankan?" "Yakni memberi air minum." Sedekah air, Bu. Jadi kalau ada kita rezeki beli air, sedekah.
niatkan pahala sedekah itu untuk almarhum. Kenapa harus air? Karena air itu mudah didapatkan, tidak susah, terjangkau. Jadi kalau air saja bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, bagaimana sedekah yang lainnya? Sedekah kue, sedekah uang untuk orang tua kita, niatkan pahalanya. Apalagi sedekah Ustaz, sedekah badalkan haji untuknya, laksanakan haji untuknya, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Boleh badalkan, boleh, tapi orang yang hidup harus dalam keadaan uzur, sakit, tak sanggup untuk duduk lama-lama, tak sanggup untuk mengerjakan haji, nggak bisa. Keadaan seperti itu boleh dibadalkan. Itu. Maka ibu-ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah bagi yang ada niat untuk melakukan amal kebaikan, yakni menghajikan orang tuanya, silakan. Mudah-mudahan dengan niat kita bisa menjauhkan azab kubur orang tua kita. Mudah-mudahan ini adalah dapat membuat orang tua kita balas jasa orang tua yang sudah meninggal dunia. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.